Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhania, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 20 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengimplementasikan jurus jaga konsistensi dengan siswa yang memiliki kasus sering datang terlambat. Tujuan dari penerapan jurus ini diharapkan siswa dapat membentuk disiplin positif yang berasal dari diri mereka sendiri dengan menggunakan 10 tombol ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Artinya kita sudah siap untuk belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan kita, harus ada dalam sikap kita, yaitu sikap konsistensi. Jadi di sini sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kalian sudah pernah dengar kata konsistensi? Pernah. Siapa di sini yang berani menjelaskan menurut kalian konsistensi itu apa? Yang berani angkat tangan. Oke, yang ini dulu ya. Oke. Konsistensi itu ialah melakukan sesuatu berulang kali. Oke, katanya konsistensi itu melakukan sesuatu berulang kali. Siapa lagi yang berani? Oke, yang sebelah sana dulu. Adalah tindakan yang dilakukan. Oke, katanya perilaku atau sikap yang terus menerus. Nah, tadi satu lagi apa? Konsistensi adalah tindakan atau kebiasaan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, katanya tindakan, kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Oke, benar sekali. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Yang berani baca? Coba, oke, silakan. Apa konsistensi? Konsistensi itu artinya kita melakukan sesuatu secara terus-menerus dengan cara yang sama, bukan hanya sekali-sekali. Nah, sama nggak kira-kira dengan yang dikasih penjelasan sama teman tadi? Sama ya. Coba kita garis bawahi kata terus-menerus, bukan hanya sekali-kali. Berarti konsistensi itu adalah sikap yang dilakukan oleh kita secara terus-menerus dan pola yang sama. Contohnya nih, kalau misalkan kalian bangun pagi setiap hari bangunnya pasti sebelum azan subuh. Hari ini sebelum azan subuh, besok sebelum azan subuh, dan itu dilakukan terus-menerus. Itu artinya kalian konsistensi. Supaya kita lebih paham, lebih mengerti, Ibu ada game. Siapa yang mau main game? Kok usul? Siapa yang mau main game? Semuanya mau main game ya. Oke, di sini Ibu ada 2 game sekaligus. Yang pertama adalah tepuk berpola. Oke, di sini cara bermainnya adalah Ibu menyediakan 2 pola tepukan. Di mana tepukan pertama ada 2 tepukan cepat diikuti 1 kali tepukan yang lambat. Ibu contohkan. Gitu. Bisa? Coba ikutin. 1, 2, 3. Oke, bisa ya? Kita lakukan berulang kali sampai 5 kali. 1, 2, 3. Pola kedua dibalik. 1 dulu baru 2 tepukan di akhir. Ibu contohkan lagi. Tuh, kebalikan dari yang awal. Bisa? Bisa ya? Coba 1, 2, 3. Oke, kita ulang 5 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita acak polanya. Pertama kita tepuk yang pola 1, kedua pola 2, tapi dengan cara yang cepat. Siap nggak? Siap ya? Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk pola 1. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuk pola 2. Bisa? Oke. 1. Belum kompak. 1. 1. 2. 1. 2. 1. Oke, sekarang sekaligus. Kalau Ibu bilang 1, 2, 1, 2, berarti kalian ikuti 1 dulu, 2 dulu, 1 dulu, tapi cepat-cepat. Bisa? Oke, 1, 2, 2, 1. Mana yang lebih mudah kalian ikuti? Pola yang tetap atau pola yang berubah-ubah? Siapa yang berani jawab?
Coba Fatima. Pola tetap. Pola tetap. Yang gimana pola tetap itu? Oh, 1 terus menerus atau 2 terus menerus gitu ya? Kalau sini yang mana yang lebih mudah? Yang tetap. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang kalian rasakan ketika polanya berubah-ubah? Nah, kamu tidak konsentrasi. Ini apa? Bingung. Ada lagi? Bukan menjadi kacau. Tepukan menjadi kacau. Ibu hitung 1, 2, 3, mulai 1, 2, 3, ayo. Oke, coba kita usahakan lagi. Diva bagus sekali ya. Coba usahakan. Goyang ke kiri, goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Susah ya? Oke, yang lain gimana? Oke, udah cukup. Jadi ajak dia untuk berubah pola, berubah gerakan, tapi kalian tidak boleh menyentuh sama sekali. Boleh bertahan, boleh bergerak. Coba. Oke, ada yang bergerak, ada yang tidak ya. Oke, cukup. Anak-anak, kita tadi sudah main game ya. Judul gamenya adalah ikuti atau lawan. Dari permainan tadi Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi saat kalian didorong oleh teman? Apakah otomatis kalian melawan? Coba, siapa yang berani? Melawan nggak ketika didorong? Iya, melawan. Gitu. Siapa lagi? Siapa nih yang ngedorong temannya tadi? Siapa yang bertugas mendorong? Angkat tangan. Nah, gimana posisi badan teman kalian pada saat kalian mendorong? Dipertahankan? Bertahan. Pertanyaan kedua, saat tidak ada dorongan, apakah kalian tetap merasa perlu melawan? Tidak. Kalau tidak didorong, ngapain nggak ngelawan? Bener nggak? Oke. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian saat dipaksa didorong? Kesal, apa? Tidak nyaman, risih, apa lagi? Marah nggak? Marah ya, kesal ya ketika dipaksa untuk didorong. Terus kalau kita dikasih pilihan, lebih enak atau tidak daripada dipaksa? Enak dipaksa atau dikasih pilihan? Dikasih pilihan. Kenapa? Kalau dikasih pilihan lebih enak? Karena kemauan sendiri. Oke, bagus sekali. Nah, kita tadi udah main 2 game ya. Siapa di sini yang berani menyimpulkan dari 2 game itu kira-kira hubungannya apa sama kata konsisten untuk datang lebih awal ke sekolah? Oke, Akila, apa Akila? Dari game pertama kita belajar bahwa jika sesuatu hal dilakukan dengan konsisten, maka akan terasa lebih mudah. Dan dari game kedua kita belajar memberikan makna jika kita melakukan sesuatu hal akan lebih sulit jika dipaksa. Oke, katanya yang pertama itu kalau kita melakukan sesuatu hal berulang-ulang itu akan lebih mudah. Sebelah sini tadi ada yang ke kanan kayaknya. Apa makna game itu? Zikri. Oke, maksudnya kalau kita ingin melakukan sesuatu hal harus ada kemauan dari diri sendiri dulu, baru enak ngelakuinnya lebihnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk menumbuhkan keinginan kalian, motivasi kalian yang muncul dari diri kalian untuk datang lebih awal ke sekolah. Dengan cara apa? Ibu sediakan 10 tombol ajaib. Nah, 10 tombol ajaib ini bisa kita hidupkan untuk menumbuhkan motivasi tadi. Oke, ini adalah 10 tombol ajaib. Tadi di awal ada judulnya meningkatkan sikap konsistensi supaya kita bisa datang lebih awal ke sekolah. Artinya kalau kita datang lebih awal itu terlambat atau tidak? Tidak ya? Nah, jadi kita memastikan diri kita untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Kita kunci kata itu. Kita akan meningkatkan motivasi kita untuk datang ke sekolah lebih awal atau supaya tidak terlambat dengan 10 tombol
ajaib di depan. Coba di sini ada yang bisa bantu bacain apa saja itu? Ini, oke, Noval, ada apa saja yang di atas apa? Yang kayak gini ya? Kesenangan. Sebelah sana apa? Apa lagi? Manfaat, benefit, atau tantangan. Terus apa lagi? Tujuan, minat, pengetahuan, bermanfaat atau baik. Oke, ada 10 tombol. Nah, kira-kira siapa yang sudah tertarik di antara tombol ini yang mana? Kamu, Fatima, yang mana? Keyakinan. Loh, dia tertarik dengan tombol keyakinan. Lanjut. Ada yang sudah tertarik, kamu tombol apa? Keingintahuan. Terus apa lagi? Kamu yang mana? Challenge. Kamu Zikri yang mana? Challenge juga. Ada lagi? Kamu apa? Tujuan. Kamu apa? Tujuan juga. Kebanggaan. Oke. Kalau kita lihat dari teman-teman tadi, ternyata tombol yang mereka tekan atau tombol yang mereka pilih itu berbeda-beda ya. Oke, nah sebelum lebih lanjut, Ibu jelaskan dulu dari ke 10 tombol itu. Kalian tadi sudah tertarik ya dengan tampilan depan? Kita masuk lagi ke dalam. Kira-kira penjelasannya apa? Apakah kalian masih tertarik dengan tombol itu? Apa berubah pilihan? Nih, anggap aja nih, aku baca nggak? Baca ya. Dari 10 tombol tadi ada deskripsinya nih. Yang pertama, need atau kebutuhan. Nah, deskripsinya adalah kita mau berubah karena merasa butuh sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Artinya ketika kita mau memencet tombol itu artinya kita ada sesuatu hal yang dibutuhkan. Aku butuh, aku pencet. Yang kedua, joy atau kesenangan. Katanya kita mau konsisten karena ada rasa senang dan bahagia saat melakukannya. Contoh kalimatnya, kalau saya datang lebih pagi, saya bisa santai main dengan teman-teman dulu. Tertarik nggak sama kalimat itu? Kalau tertarik berarti tombol itu yang akan kalian pilih. Dan lanjut sampai ke 10 tombol. Tugas kalian adalah kalian pilih tombol mana yang paling menarik untuk kalian untuk menghidupkan motivasi datang lebih awal. Tombol yang mana? Tulis di sini ya. Tombolnya di sini. Alasan kalian pilih tombol itu apa? Lalu kalimat motivasi kayak di sini. Sebelah sini. Bisa? Bisa ya? Oke, Ibu bagikan satu kelompok satu kertas. Sama-sama, silakan dikerjakan secara berdiskusi ya. Jadi satu kelompok 2 tombol, bebas ya. Tombol mana yang ingin kalian? Tergantung kalian tertariknya yang mana. Silakan dikerjakan. Oke, biar enak kalian bacanya. Ada 10. Kalian pilih 2 saja di antara 10. Kira-kira yang mana? Silakan dikerjakan dengan cara berdiskusi. Tanya sama temanmu, kira-kira tombol mana yang ingin kalian hidupkan? Tombol apa yang dipilih? Pengetahuan. Kira-kira ingin tahu apa di sekolah? Kok mau datang pagi? Biar lebih Tahu aja. Nah, lebih tahu kegiatan orang pagi-pagi itu apa gitu ya. Oke, sekarang kita sudah selesai menuliskan atau memilih tombol ajaib yang bisa kita hidupkan untuk meningkatkan motivasi datang lebih awal ke sekolah. Sudah selesai semua kan? Siapa nih yang berani menceritakan atau membacakan hasil diskusinya? Kelompok ini, berani nggak? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Akila Nur Fadila dan teman saya Akila Putri Aprilia. Saya memilih tombol manfaat atau benefit. Alasan memilih tombol tersebut karena saya sadar tombol tersebut dapat membuat saya termotivasi dengan cara sadar banyaknya manfaat jika kita melakukan konsisten dalam hal yang positif seperti konsisten bangun pagi agar tidak telat datang ke sekolah. Kalimat motivasi dalam tombol tersebut adalah melakukan kegiatan konsistensi dalam hal positif dapat menimbulkan manfaat yang bagus untuk diri kita sendiri. Oke, tombol satunya. Sedangkan teman saya memilih tombol kesenangan atau joy. Alasan dia memilih tombol tersebut karena menurutnya tombol tersebut membuat dia sadar ternyata konsisten dalam hal yang positif dapat menimbulkan kesenangan bagi dia sendiri. Kalimat motivasinya adalah melakukan kegiatan konsistensi dalam hal yang positif dapat menimbulkan kesenangan. Oke, kita kasih tepuk keren dulu dong buat temennya. 1, 2, 3. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Kita sudah berhasil memilih 2 tombol yang bisa kita hidupkan untuk meningkatkan motivasi datang lebih awal. Nah, harapannya setelah
ini ketika kalian ya ingin ke sekolah, kalian selalu mengklik tombol itu untuk selalu datang lebih awal. Nah, supaya motivasi kita hari ini terukur ke depannya, Ibu ada yang namanya habit tracker atau kebiasaan kalian yang akan kalian lakukan seminggu ke depan. Judulnya datang lebih awal ke sekolah. Di mana pada habit tracker ini Ibu meminta kalian menuliskan nih jadwal kalian datang, jam kalian datang seminggu ke depan. Kita tuliskan nih jadwal jamnya. Nah, kita tuliskan target di sana. Target kalian mau datang ke sekolah jam berapa, dengan catatan targetnya ini harus muncul dari kemauan diri kalian sendiri. Sudah bawa buku ya, buku BK? Nah, di situ boleh kalian tulis nih tabel ini hari Senin sampai Jumat Sabtu. Cukup satu saja ya, minggu kita nggak sekolah. Target jamnya hari Senin, nanti kalian datang jam berapa? Selasa datangnya jam berapa, Rabu datangnya jam berapa, dan begitu seterusnya. Untuk hasil, bukan kalian nanti yang catat. Untuk memvalidasikannya, nanti ketika kalian datang ke sekolah, misalkan Senin nih, kalian datang ke sekolah sudah pagi-pagi, cari guru yang sudah ada. Pak, misalkan Pak Rahadi nih ya, contohnya. Pak Rahadi, tolong Pak tuliskan saya jam berapa datang hari ini. Tolong ditandatanganin hari pertama. Terus catatannya, kalian berhasil datang pagi itu karena apa? Apa karena mencet tombol tadi? Apakah karena disuruh orang tua? Catat di situ. Paham sama tugasnya? Paham ya? Oke, sekarang tugasnya adalah buat tabel ini nanti akan kalian isi 1 minggu ke depan. Oke, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Pada hari ini kita sudah belajar tentang yang namanya konsistensi. Nah, kita tadi sudah bermain game, dan dari game itu kita bisa merefleksikan bahwa konsistensi itu sangat penting. Dan sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus itu akan terasa lebih mudah. Nah, untuk kita melakukan sesuatu hal itu lebih enak ada kemauan sendiri, bukan dipaksa dengan orang lain. Nah, untuk menimbulkan kemauan diri sendiri, kita ada yang namanya tadi 10 tombol ajaib, dan kalian sudah memilih tombol mana yang akan kalian hidupkan. Nah, harapan ibu setelah kalian menghidupkan tombol itu, kalian akan lebih konsisten ke depannya untuk selalu datang lebih awal ke sekolah dengan menghidupkan tombol-tombol yang di atas. Dan nanti datang lebih awal ke sekolah adalah hal yang selalu kalian lakukan, dan kalian akan menjadi anak yang konsisten. Karena ya, kebiasaan yang baik itu adalah sesuatu hal yang bisa membantu kita untuk mencapai kesuksesan. Ada sebuah kalimat mutiara, katanya kita tidak menentukan masa depan kita. Kita tidak menentukan masa depan kita, tapi kita bisa menentukan kebiasaan apa yang kita pilih. Dan kebiasaan itulah yang akan menentukan kesuksesan kita. Maknanya adalah kesuksesan itu tidak bisa kita pilih secara instan, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan. Nah, dengan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian lebih konsisten lagi untuk datang lebih awal sehingga kalian menjadi anak-anak yang disiplin. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu berharap apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi Ibu ataupun bagi kalian sendiri. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Nak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kita kan minggu kemarin sudah melaksanakan layanan klasikal ya, tentang membentuk konsistensi kalian untuk dapat datang lebih awal ke sekolah. Nah, kemarin kita sudah buat apa Nak? Habit tracker. Oh, habit tracker ya. Coba jelaskan apa habit tracker itu. Habit tracker itu target agar kita datang ke sekolah lebih awal. Oh, itu jadi ada tabel yang berisi target-target kalian untuk datang lebih awal ya.
Udah berapa lama itu dilaksanakan kemarin? Satu minggu. Nah, Ibu mau tanya, setelah kalian melaksanakan habit tracker itu, apa perasaan kalian? Senang dan tertantang agar bisa datang ke sekolah lebih awal. Oke, jadi kalian merasa tertantang. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang 10 tombol ajaib. Ya, untuk menghidupkan motivasi dalam diri kita supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kalian memilih tombol apa? Challenge. Sama. Tantangan. Oke, nah jadi tantangan apa yang ingin kalian selesaikan? Datang tepat waktu ke sekolah. Oke, dengan menyelesaikan habit tracker tadi. Boleh Bu lihat habit trackernya? Oke, oh ini sudah full ya 1 minggu. Kalau Ibu lihat di sini targetnya sudah bagus ya. Hasil kalian juga sudah di atas target. Nah ini bagus. Kalau Ibu lihat di sini berarti kalian sudah tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan bahkan ini jauh dari sebelum jam masuk sekolah ya. Coba Jihan nak, Ibu lihat juga. Nah ini juga hasilnya bagus ya. Oke, berarti kalian sudah berhasil menghidupkan motivasi di dalam diri kalian untuk datang lebih awal menggunakan tombol challenge. Nah, Ibu harap habit tracker ini tetap bisa kita lakukan sampai kalian menjadi terbiasa untuk datang tiap pagi di sekolah itu dengan lebih awal, tidak terlambat lagi. Kira-kira siap tidak? Siap. Coba